Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pujian semata milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang hari ini kita membaca kembali kitab Tauhid alladzi wa haqqullahi 'alal ibad. Beliau mengatakan bab tafsir at-tauhid wa syahadatillah an la ilaha illallah. Bab tentang penafsiran makna dari kata tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Setelah berlalu bersama kita bahwa kita tidak akan bisa atau susah memahami makna tauhid atau hakikat dakwah para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita memahami hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan 3 fondasi yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mengatur segala urusan, yang menyembuhkan, menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Mereka meyakini semua perkara itu. Mereka meyakini semua perkara tersebut. Itu pondasi yang pertama. Kemudian pondasi yang kedua adalah bahwasanya mereka itu ketika mereka menyeru sesembahan mereka, mereka menyeru Al-Lata, Manat, Uzza dan sembahan-sembahan mereka yang lain yang mereka berdoa kepadanya, itu mereka meyakini bahwasanya orang-orang atau sesembahan-sesembahan mereka ini adalah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara bagi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin. Ya, mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Ya, mereka berdoa kepada perantara ini dengan keyakinan bahwa yang perantara inilah yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya. Kemudian fondasi yang ketiga yang telah kita sebutkan adalah bahwasanya di antara sesembahan orang-orang musyrikin itu ada di antara mereka adalah orang-orang soleh, bukan sekadar batu, bukan pohon, matahari, bulan, semuanya semuanya itu mereka sembah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang-orang soleh dari kalangan manusia dan dari kalangan para malaikat. Ada yang seperti itu, tapi tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW. Semua diperangi. Mau yang menyembah batu, yang menyembah pohon, menyembah orang soleh, semua diperangi. Tidak ada disisa oleh Nabi SAW. Wa qatilu hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangi mereka seluruhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampai tidak tersisa lagi fitnah. Kata para ulama, al fitnah wa asyirk yang dimaksud di sini. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Itu pondasinya. 3 perkara ini harus kita pahami dulu. Kalau kita tidak paham, ya kita tidak akan susah untuk memahami makna kalimat tauhid.
Sehingga sebahagian di antara kita ketika ditanya kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab diperangi oleh Rasulullah SAW, ya karena dia mengingkari Allah. Iya, itu betul dari satu sisi, tapi pengingkarannya dalam bentuk apa? Pengingkarannya dalam bentuk apa? Nah, ini yang perlu diperjelas. Nah, inilah yang diterangkan oleh para ulama. Inilah yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Ayat ini berkata sebahagian para ahli tafsir, terjemahkan dulu, sesembahan yang mereka sembah itu. Jadi ada yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Justru sesembahan inilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa dan mencari jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka mengharapkan rahmat Allah, takut adabnya, mencari jalan siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang soleh. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azabnya. Agama kita di antara dua perkara ini. Agama kita di antara dua perkara ini harus seimbang. Hilang salah satunya atau berkurang salah satunya, rusak agama kita. Kalau rasa takutnya yang terlalu dominan, akan putus asa dia. Kalau harapannya yang dominan, maka dia akan menggampangkan perkara. Harus seimbang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Rabbnya khawfan wa tama'a, harap-harap, cemas. Nah, ini kata para ahli tafsir, ini adalah sekelompok jin yang dulunya kafir, disembah oleh orang-orang musyrikin, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Mereka masuk ke dalam Islam dalam keadaan orang-orang yang menyembah mereka tidak tahu. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjadi sebaik-baik muslim. Ya, mereka mendekat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut dari azabnya. Ini sifatnya orang-orang soleh. Jadi dalil, di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di antara sesembahan orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang soleh. Bukan sekedar kita yang mengatakan, menganggap dia orang soleh. Allah yang langsung mengatakan mereka itu orang soleh. Kalau yang ada sekarang kan cuma kita yang anggap, belum tentu dia soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak boleh memastikan seseorang itu soleh atau tidak, langsung ponis ini orang soleh, tidak. Kita hanya berharap. Apalagi memastikan, memponis seseorang itu masuk surga, hati-hati. Tidak boleh seseorang dipastikan masuk ke dalam surga kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala pastikan orang per orang dan Rasulullah SAW pastikan orang per orang. Bahkan hatta para sahabat sekalipun. Ini akidah Ahlussunnah. Hatta para sahabat sekalipun itu tidak boleh kita globalkan. Kita bisa globalkan para sahabat akan masuk ke dalam surga, tapi tunjuk nama tidak boleh kecuali yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Utsman bin Ma'zum meninggal, maka ini beliau ini ahli ibadah dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung kuburkan beliau. Maka berkatalah sebahagian para sahabat, saya menjadi saksi atasmu wahai Utsman, maksudnya kau ini orang baik, kau akan masuk ke dalam surga. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana kau tahu? Padahal ini Utsman, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Ma'sum. Dari mana kau tahu bahwa ini akan masuk ke dalam surga? Padahal saya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya akan kemana nanti. Maka sahabat ini mengatakan, tidak pula anda yakin ya Rasulullah? Saya juga tidak tahu. Maka turunlah ayat,
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sampai situ. Awayan surakallahu nasran aziza. Sampai di situ turun. Yang saya ingat. Dia tidak boleh memastikan. Ini Allah yang pasti langsung pastikan orang ini orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Sekali lagi adapun kita sekarang, cuman kita yang mengatakan itu orang soleh, padahal belum tentu soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh betul pun itu tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa kepadanya, apalagi belum kita pastikan. Ini ada yang seperti ini disebutkan oleh Allah di kalangan sesembahan orang musyrikin itu. Tapi apakah Allah mengatakan kepada Rasulullah itu yang sembah orang soleh aman, ini yang sembah pohon penggal, ini yang sembah malaikat aman, ini yang sembah batu penggal? Nah, semua disamaratakan, diperangi semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh pensyarah bahwasanya yang memperjelas makna ayat ini adalah ayat sebelumnya. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah, panggillah orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh mereka itu tidak mampu mengangkat bahaya dari kalian, tidak bisa pula memalingkannya. Tidak bisa pula memalingkannya. Nah, setelah itu baru disebutkan ayat ini. Berkata Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala, ini hitab kepada Rasulullah. Katakan kepada orang-orang musyrikin bahwa yang kalian sembah itu tidak bisa menghilangkan mudarat dari kalian, tidak bisa. Bahkan Nabi sendiri di dalam surah Jin mengatakan, la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Tidak ada, saya tidak bisa bagi diri saya sendiri, tidak bisa mengangkat bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sebutkan kemarin balik pulang dari Yaman, itu ketika beliau sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung bersujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung sujud. Dimarahi sama Nabi. Ada apa ini wahai Mu'az? Maka Mu'az mengatakan, sungguh saya lihat orang-orang di Yaman yang boleh jumpa itu, mereka melakukan hal ini kepada pembesar-pembesar mereka. Maka kata Mu'az, pikirnya Mu'az, ya kalau mereka sama pendetanya saja seperti itu, tentu Rasulullah lebih layak diperlakukan seperti itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya boleh kata Nabi, seorang itu bersujud kepada manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Syahidnya apa? Tidak boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang melakukan bersujud kepada gurunya, apalagi bersujud ke kuburan, ini mencontoh perbuatannya orang-orang Nasara yang telah diingkari dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak yang kita saksikan ya, orang-orang bersujud kepada gurunya, Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, ayat yang berikutnya yang boleh sebutkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah seluruhnya. Diseluruhkan dulu. Saya mau lepas diri dari seluruh yang kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Illallati fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali dia yang menciptakan saya, maka sesungguhnya dia akan memberi saya hidayah. Syahidnya apa? Sekali lagi bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim termasuk bapaknya itu ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika tidak, buat apa Nabi Ibrahim kecualikan? Dia kecualikan, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Seandainya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim tidak perlu mendatangkan perkataan illallati fatarani.
Tapi dikecualikan karena mereka orang-orang yang diperangi yang didakwai oleh Nabi Ibrahim termasuk bapaknya itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan menyembah berhala-berhala yang ada. Dengan keyakinan itu tadi. Berhala ini sekedar perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan. Ya, kemudian ini panjangnya, kalau mau dibaca penafsiran Ibnu Katsir bakalan selesai. Intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ayat yang beliau bawakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka arbaba min dunillah. Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan perkara ini pada Masih ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada satu ilah saja. Ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya beliau adalah pembesar orang-orang Nasrani pada saat itu, ketika beliau masuk ke dalam Islam, mendengar ayat ini turun, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami dulu, kami juga tidak menyembah rahib kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalau mereka menghalalkan sesuatu kalian ikut, dan bukankah kalau mereka mengharamkan sesuatu kalian juga ikut? Artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikuti. Maka kata Adi bin Hatim, iya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ibadahnya kalian terhadap mereka. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Kalau jelas nasnya, jelas hadisnya, jelas ayatnya perkara tersebut haram, kemudian datang seorang ustadz, datang seorang kiai, datang seorang syekh, siapapun mengatakan jelas hadisnya halal, mengatakan ini haram, jelas nasnya haram, mengatakan ini halal, kemudian kita ikuti, berarti kita telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Hati-hati. Jangan kita mengatakan, dia kan ustadz, dia kan kiai, dia kan ulama, dia kan syekh. Itu ijtihad. Kalau betul dia ustadz yang benar, dia syekh yang benar, dia ulama yang benar, tapi ijtihad yang keliru tidak boleh diikuti. Ijtihad yang keliru tidak boleh diikuti. Kemudian kita selesaikan ini ayatnya, baru kita sebutkan sedikit. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam bentuk cinta. Syirik dalam bentuk cinta. Mereka mencintai Allah seperti mereka mencintai sesembahan mereka. Sekarang pertanyaannya, gimana rasa cintanya Abu Jahal terhadap berhalanya? Luar biasa. Maka seperti itu pula cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kalah cinta terhadap Allah dibanding orang-orang musyrikin. Orang musyrikin cinta kepada Allah, Pak. Ini Allah yang bilang, ini bukan saya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Walaupun ada penafsiran yang lain, tapi ini penafsiran yang masyhur di kalangan para ahli tafsir. Orang-orang musyrikin itu mencintai Allah sebagaimana dia mencintai, orang-orang musyrikin itu mencintai sesembahannya sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau kita justru kalah daripada
cintanya orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lanjut ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa besarnya. Jadi kalau masih sama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada perkara-perkara maksiat, cinta kita kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Berarti bisa jadi kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Sebagai sesembahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak hadis yang disebutkan oleh beliau. Kita cukupkan dulu ayatnya. Di tafsir kalimat tauhid, kita sekarang sebutkan secara global. Kalimat la ilaha illallah itu dia punya dua penggalan kata. Punya dua penggalan kata. La ilaha kemudian illallah. Penggalan pertama la ilaha, penggalan kedua illallah. Makanya kata para ulama yang menjelaskan, dia punya dua rukun. Rukun penafian dan rukun penetapan. Dinafikan dulu seluruh sesembahan, kemudian setelah itu ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita sekedar terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini terjemahan yang keliru. Ini terjemahan yang keliru. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada yang disembah selain Allah, di mana sisi kelirunya? Kalau begitu matahari sesembahannya orang-orang Jepang, Allah juga. Kan begitu? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti semua yang disembah adalah Allah. Itu keharusan dari kalimat itu. Makanya kenapa kita sering lihat terjemahan yang lain yang beda? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesembahan yang lain, banyak. Tapi yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu disebabkan karena hanya Allah Subhanahu wa taala al-haq, yang berhak untuk disembah, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah kebatilan, sesat. Maka kata para ulama, ya ini juga kalau dari sisi bahasa Arab, setelah huruf la itu kalau dalam bahasa Arab dia berlaku seperti inna. Setelah inna dan setelah la itu harus ada dua kata di situ, tidak boleh satu. Harus ada dua kata. Tidak ada ilah titik-titik selain Allah. Harus ada dua kata. Kenapa dihilangkan? Ya karena sudah dipahami. Orang-orang Arab sudah paham, ini yang diinginkan, makanya dihilangkan. Sama seperti misalnya begini. Masjid, ya. Kalau dikatakan tidak ada orang di dalam kecuali Pak Said misalnya. Tidak ada orang di dalam kecuali Pak Said. Kenapa masjidnya dihilangkan? Karena sudah dipahami pembicaraan kita sekarang tentang masjid, maka dihapus, tidak perlu disebut. Walaupun kita tidak mengatakan tidak ada orang di dalam masjid kecuali Pak Said, orang sudah paham. Karena pokok pembicaraan kita adalah masjid. Dengan mengatakan saya tidak ada orang di dalam kecuali Pak Said, selesai. Orang paham. Demikian pula perkara ini. Orang Arab sudah paham, makanya gugur. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dihilangkan? Kalimat apa, kata apa yang dihilangkan? Nah itu tadi yang di ayat itu, al-haq. Maka kata para ulama, la ilaha haqqun, atau kata bihaqqin kalau dia pakai huruf jar. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya orang Arab sudah paham perkataan ini? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian pasti akan beruntung. Mereka menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad. Aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab.
Apakah Muhammad ini hendak menjadikan ilah-ilah ini saja, satu saja ilah-ilah ini? Mereka menolak. Jadi kalau dipahami oleh sebagian orang tidak ada ilah dalam artian Rob, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur urusan, tidak ada yang menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan, itu adalah makna ilah, orang musyrikin tidak akan menolak, tidak akan ditolak itu. Pasti mereka oke, mari kita jalan sama-sama. Sebab seperti yang kita sebutkan, mereka yakin itu kan, mereka yakin itu. Tapi karena mereka tahu bahwa yang diinginkan ilah di sini adalah sesembahan artinya kita harus tinggalkan Lata, Manah, Uzza dan seluruhnya, kita harus buang semuanya, maka mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Makanya mereka mengajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahlah begini saja, kita ambil jalan tengah. Ya, waktu ini kami sekedar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat yang lain. Pokoknya kami tinggalkan Lata, Manah, Uzza dan seluruhnya. Tapi di waktu yang lain, ya kau tongsi yang sembah-sembahan kami, kau juga berdoa kepada Lata, Manah, Uzza dan seluruhnya. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu dan seterusnya. Jadi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cara memaparkan saya bisa dipahami. Makna ilah, Rob, aulia, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan semua maknanya. Iya, Tuhan semua. Qul man rabbus samawati sab'a, katakanlah wahai Muhammad, siapa Tuhan 7 langit. Dikatakan lagi la ilaha illallah misalnya dalam Al-Quran, ilahan wahida, ya, agar menyembah Tuhan yang satu saja. Semuanya diterjemahkan ilah, padahal maknanya dalam bahasa Arab beda. Rabb dalam bahasa Arab itu 3 maknanya: Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ada yang menambahkan Ar-Razik, yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur dan memberi rezeki. Ini semua ada di dalam surah Yunus yang telah kita bacakan. Itu Rabb dalam bahasa Arab, dan orang musyrikin terima ini semuanya, terima semua, itu milik Allah semua seluruhnya. Tapi begitu kata ilah yang artinya al-ma'lu bil khudu wa tadallul, itu makna al-ilah secara ringkas, yang kepadanya diserahkan seluruh ibadah dalam keadaan merendah, dalam keadaan menghinakan diri. Jadi kalau ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan satu bentuk ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mencacati kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini banyak ya, bahkan sebahagian orang menganggap ya, makna yang paling tinggi dari kalimat la ilaha illallah, itulah katanya level ma'rifah. Apa level ma'rifahnya? Yaitu kalau dia sudah meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, pokoknya semuanya dia sudah yakini, itulah katanya level yang tertinggi. Padahal level tertingginya itu masih sama dengan keyakinannya Abu Jahal, tidak ada bedanya. Bahkan sebahagian di antara kita ya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak sholat? Kenapa anda tidak sholat? Ya, saya sudah sampai yakinku, saya tidak perlu sholat. Ada dalilnya Pak di dalam Al-Quran. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai engkau datang keyakinan. Saya sudah yakin Allah pencipta, yakin ini. Saya tidak perlu lagi beribadah. Ada dalilnya Pak. Kalau kita, oh ini tahu betul nih, cocok nih. Tapi al-yakin di sini bukan makna keyakinan, bukan makna kepercayaan. Al-yakin maknanya di sini adalah al-maut, kematian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innama kunna nakhudu wa di surah Al-Mudaththir, fa kunna naqati bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan kami dulu fa kunna ya naqati bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan dulu kami di antara orang-orang kafir itu ada yang mendustakan hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang yakinnya kami. Apa yakin di sini? Kematian. Nanti kami percaya bahwa ternyata betul ada hari kiamat. Nanti kami mau sholat, nanti kami ini, ketika datang yakinnya kami. Maksudnya kematian. Maksudnya
kematian. Ala kulli hal, ini mungkin agak berbelit. Intinya bahwasanya makna dari kata la ilaha illallah itu adalah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuk ibadah kita, ibadah hati maupun ibadah badan, jangan pernah disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh. Tawakal. Ini akan ada pembahasan nanti. Tawakal itu dia bentuk ibadah hati. Kapan dia tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu bersama kita, jaminannya masuk surga, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi ketika dia bersandar kepada sebab, maka itu bisa melahirkan kesyirikan. Dia datang berobat, dia bersandar kepada obat itu, bersandar penuh kepada obat itu kesyirikan. Walaupun dia meyakini Allah menyembuhkan, tapi dia bersandar kepada obat ini. Kalau bukan ini obat saya tidak sembuh. Itu kesyirikan, bisa besar bisa kecil. Kalau dia meyakini obat inilah yang menyembuhkan saya, sudah syirik besar dia. Tawakal kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, itu kesyirikan. Itu diantara bentuk ibadah hati. Kalau ibadah zahir, seperti itu tadi yang kita sebutkan, dia bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia bersujud dengan merendah, itu ibadah, itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Sebab Nabi sudah melarang seseorang itu sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya untuk sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada hadis-hadis yang disebutkan, insyaallah taala kita bacakan besok. 7. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.